Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah hukum bisnis pertemuan ketiga. Ya, tentunya apa sih yang akan kita bahas ya? Yang mana sebelumnya kita sudah bahas tentang subjek-subjek hukum dalam transaksi bisnis ya. Mungkin sebelum kita masuk ke inti, bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu subjek hukum dalam pelaku bisnis? Baik, sebelum saya melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Os tadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu hukum, kemudian klasifikasinya, kemudian kita juga mengenal dengan baik insya Allah apa itu hukum bisnis dan hubungannya dengan hukum perdata ya. Dan yang terakhir kemarin kita juga sudah membahas sedikit ya di ujung perkuliahan yang kedua itu subjek hukum atau pihak mana yang menurut hukum bisa melakukan transaksi bisnis ya. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan bahasan itu dan akan mendiskusikannya ya. Anda bisa mengikuti diskusinya di video ini ya, dan juga bisa berinteraksi di kolom komentar ya, atau juga bisa juga nanti di grup WA ya, atau di classroom juga ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau berbicara subjek hukum dalam praktek bisnis ya, berarti kita berbicara pihak-pihak yang menurut hukum ya, dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam praktek bisnis ya. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa subjek hukum itu adalah orang ya, atau pihak yang menurut hukum ya, menyandang hak dan kewajiban ya. Jadi sekedar mengingatkan lagi, subjek hukum itu dalam bahasa yang sederhana dapat saya sampaikan adalah penyandang hak dan kewajiban. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, subjek hukum itu dibagi dua. Yang pertama adalah subjek hukum orang, yang kita sebut dengan Naturalak person. Setiap kita yang berstatus sebagai orang, sebagai manusia ini ya, bisa menjadi subjek hukum. Tapi menurut hukum kita, menurut KUH Perdata kita, subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum, termasuk melakukan transaksi bisnis itu, harus memenuhi persyaratan. Jadi persyaratan itu adalah yang bersangkutan harus cakap hukum. Jadi subjek hukum orang itu harus cakap hukum. Nah, cakap hukum di sini artinya secara hukum dia dibenarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam praktek atau transaksi bisnis. Ya. Misalnya, dia harus dewasa. Ya. Umurnya, kalau menurut KUH Perdata kita, minimal 21 tahun. Ya. Diperbolehkan di bawah 21 tahun dengan sebab yang bersangkutan telah menikah. Jadi kalau yang bersangkutan telah menikah walaupun belum sampai umurnya 21 tahun, dia dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang sudah dewasa, sudah cakap hukum. Nah, kemudian ada subjek hukum orang ya, tapi tidak bisa dianggap sebagai orang yang cakap hukum, ya. Tidak dewasa sehingga tidak boleh melakukan transaksi bisnis, ya. Harus diwakili ya, oleh orang yang menurut hukum bisa mewakilinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang belum dewasa, ya. Seperti yang saya katakan tadi, belum cukup umur atau di bawah umur, di bawah usia 21 tahun. Kemudian yang kedua, tidak dapat
disebut cakap hukum atau belum dewasa dan tidak boleh melakukan transaksi bisnis jika yang bersangkutan itu dalam kondisi tidak sehat jiwanya, ya. Atau dalam bahasa yang agak sedikit vulgar begitu, yang bersangkutan gila ya seperti itu, atau kurang waras gitu ya. Atau yang bersangkutan dalam pembinaan ya, dalam pengampuan ya. Karena tadi itu ya, jadi kurang waras, kemudian boros ya, kemudian suka mabuk-mabukan ya, hilang akalnya gitu atau kurang akalnya sehingga dia di bawah pengampuan ya. Dia disebut kuratel namanya ya. Nah, ini tidak bisa disebut orang dalam kondisi cakap hukum atau dewasa dan tidak boleh dia melakukan perikatan atau perjanjian atau kesepakatan atau kontrak bisnis dengan subjek hukum yang lain ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada subjek hukum yang saya sebut dengan subjek hukum badan hukum ya, atau yang kita sebut dengan istilah reh person ya. Nah, subjek hukum badan hukum ini ya, bukan orang, tapi kumpulan orang ya. Kumpulan orang, tapi oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Jadi badan hukum ini adalah subjek hukum yang diciptakan oleh hukum ya. Nah, jadi beberapa orang berkumpul ya, kemudian membentuk badan hukum ya. Hukum menetapkannya sebagai badan hukum, sehingga dia bisa bertransaksi layaknya subjek hukum orang ya. Bisa melakukan perjanjian-perjanjian bisnis ya, dengan subjek hukum yang lain ya. Nah, badan hukum ini atau yang disebut dengan perkumpulan ya, ini bisa didirikan ya. Ini bisa didirikan ya. Sekedar memberikan informasi caranya kalau ingin mendirikan badan hukum ya, cukup didirikan dengan akta notaris ya. Kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri setempat, kemudian anggaran dasarnya dimintakan pengesahannya ke Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemudian juga diumumkan di lembar negara ya, supaya subjek hukum badan hukumnya ini dinyatakan sah dan bisa melakukan tindakan hukum, bisa melakukan hubungan hukum ya, untuk membuat kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis dengan pihak lain ya. Saya kira itu sekedar menjelaskan apa yang sebelumnya saya jelaskan tentang subjek hukum atau pihak-pihak yang menurut hukum bisa melakukan transaksi bisnis ya. Saya kira itu Mas Os. Ya, tadi sampai sudah menyinggung tentang badan hukum, Pak. Berbicara tentang badan hukum, itu apa saja yang termasuk dalam badan hukum, Pak? Ya, melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Badan hukum itu kalau dibagi ya, paling tidak ada dua, ada badan hukum publik, ada juga badan hukum privat, Mas ya. Badan hukum publik itu didirikan berdasarkan hukum publik ya, dan mengurus kepentingan publik ya. Misalnya badan hukum publik ini ya badan hukum yang dimiliki oleh negara kita misalnya ya, yang paling mudah ya contohnya. Misalnya seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya, banyak yang berbentuk PT itu ya, itu badan hukum publik ya, karena dia mengurus kepentingan publik ya, kepentingan negara ya, untuk kepentingan banyak orang ya. Nah, tapi ada juga badan hukum yang kita sebut dengan badan hukum privat ya. Ia didirikan berdasarkan hukum privat ya, dan hanya bekerja untuk memenuhi kepentingan privat pemilik PT atau pemilik CV dari badan hukum itu. Jadi dia hanya melayani kepentingan-kepentingan privat. Dia berbisnis atas nama kepentingan-kepentingan privat pemilik dari badan hukum itu. Ya. Nah, itu juga banyak. Contohnya misalnya seperti yayasan, ya, atau seperti CV yang seperti kita saksikan banyak di Sumeneb ini. Mereka-mereka yang punya CV untuk usaha-usaha
bisnis ya, seperti usaha konstruksi ya dan lain-lain. Itu bisa dibuat oleh mereka-mereka yang secara privat begitu punya kemampuan ya, untuk membentuk badan hukum privat. Kita mengenal baik apa itu subjek hukum ya Pak. Tentunya dalam kamus saya mengenal bahwasanya ada subjek ada objek. Mungkin dalam hukum bisnis ini apakah ada objeknya Pak? Atau bisa dikenal objek hukum? Ya, setelah tadi saya jelaskan cukup panjang dan lebar ya tentang subjek hukum atau pihak-pihak yang menurut hukum dapat melakukan transaksi atau hubungan hukum dalam bisnis, ada baiknya kita juga harus tahu objeknya ya. Objek apa saja yang bisa menjadi objek dari hubungan bisnis antara subjek hukum yang satu dengan yang lain ya. Nah, objek hukum itu dalam ilmu hukum itu dapat dipahami dengan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum ya, dan dapat menjadi pokok, sesuatu yang pokok dalam hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lain. Itu bisa berupa benda ya, atau bisa berupa hak ya, atau bisa berupa objek dari hak milik subjek hukum yang bertransaksi itu ya. Kemudian menurut KUH Perdata kita ya, objek hukum itu dapat dipahami dengan benda ya, kemudian kepentingan ya. Karena tiap subjek hukum ini kan punya kepentingan masing-masing ya. Kemudian juga hak ya, hak baik itu hak kebendaan maupun hak yang bukan kebendaan tapi nilainya tidak kalah dengan benda ya. Itu bisa menjadi objek hukum dalam setiap transaksi bisnis dari para pihak atau para subjek hukum gitu ya. Itu sekedar mengenalkan apa itu objek hukum menurut ilmu hukum dan menurut KUH Perdata. Ya, setelah kita mengenal tentang objek, Pak, pikiran saya langsung menuju ke benda, atau hal yang berwujud. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa benda itu dalam perspektif hukum bisnis, Pak? Ya, benda itu ya melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi tentang objek hukum ya. Itu disebutkan yang jelas tuh benda ya. Nah, benda di sini itu dibagi dua ya, ada benda yang bersifat kebendaan ya. Kemudian ada benda yang tidak bersifat kebendaan ya. Nah, mungkin dari istilahnya ini membingungkan ya, membingungkan ya. Kok bisa ada benda yang bersifat kebendaan, kemudian ada benda yang tidak bersifat kebendaan ya. Tapi bagi orang hukum misalnya yang begini ini paham, tapi saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan yang mudah bagi mereka yang baru belajar ilmu hukum ya. Nah, benda yang bersifat kebendaan itu ya, itu bisa dirasakan dengan panca indera, bisa dilihat, bisa diraba gitu kan. Kemudian kalau kita menyaksikan ada benda bisa dirasakan, bisa diraba ya, bahkan bisa dinikmati langsung ya. Ada wujudnya berarti. Ada wujudnya ya. Makanya kemudian ini dibagi lagi ya. Jadi dibagi lagi, yaitu yang berwujud dengan yang tidak berwujud. Bingung lagi ya. Nah, kalau yang berwujud ini ada wujudnya. Ada wujudnya. Itu nyata kita lihat. Nyata kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita pegang gitu kan. Nah, ada wujudnya. Nah, yang ada wujudnya ini dibagi lagi Mas ya. Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak ya. Jadi benda berwujud tadi itu ya, menurut sifatnya itu ada yang bergerak, bisa digeser gitu ya, seperti meja dengan kursi itu kan. Nanti bisa dipindah. Ya, itu benda berwujud yang bergerak ya, berdasarkan sifatnya. Nah, kemudian ada yang menurut undang-undang ya, itu juga bisa dikatakan berwujud dengan sifatnya yang bergerak ya. Ya, seperti hak pakai ya. Hak pakai ya. Itu
menurut undang-undang itu adalah benda berwujud ya, dan juga punya sifat bergerak ya. Tapi ada juga benda berwujud yang tidak bergerak. Menurut sifatnya dia tidak bisa bergerak ya. Ya. Tetap gitu ya. Nah, misalnya tanah ya. Dan barang-barang yang ada di atas tanah itu menurut sifatnya dia benda berwujud tapi tidak bergerak ya. Kemudian juga menurut tujuannya. Menurut tujuannya, benda berwujud tidak bergerak, tapi berdasarkan tujuannya itu tidak bergerak ya. Seperti misalnya mesin-mesin yang bertujuan untuk untuk pabrik ya, untuk pabrik ya. Itu menurut tujuannya itu walaupun berwujud, tapi itu tidak bergerak ya, tidak bergerak. Kemudian juga berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang itu tidak bergerak, berwujud tapi tidak bergerak, seperti misalnya hak hipotek ya. Apa itu hak hipotek nanti saya jelaskan ya, nanti pada diskusi berikutnya ya, biar lebih mudah. Kemudian ada benda tidak berwujud ya, tapi tidak kalah nilainya dengan yang berwujud ya. Seperti misalnya surat-surat berharga. Seperti surat-surat berharga itu tidak jelas wujudnya seperti apa, tapi itu sangat berharga gitu ya. Sangat berharga. Makanya ada hukum surga, hukum surat berharga gitu ya. Seperti di Fakultas Hukum itu disikat hukum surat berharga itu dengan hukum surga gitu ya. Nah, itu pembagian tentang benda ya. Nah, pada intinya benda itu bernilai uang, bernilai secara komersial ya. Baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ya. Jadi jangan dianggap remeh, yang tidak berwujud itu justru ada yang nilainya lebih tinggi gitu ya daripada yang berwujud. Yang berwujud cuman berupa kursi, meja gitu kan. Nah, yang tidak berwujud ini, surat-surat berharga ini ya, ini bisa bernilai miliaran ya, tidak kalah dengan yang berwujud ya. Nah, kemudian tadi saya juga menyebutkan ada benda tapi tidak bersifat kebendaan gitu ya. Nah, artinya apa? Dapat dikatakan benda, tetap dia disebut benda, tapi tidak bersifat kebendaan, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Tapi nilainya tidak kalah dengan benda yang bersifat kebendaan ya. Seperti yang saya katakan, misalnya Anda tidak akan pernah membayangkan ada sesuatu secara kebendaan tidak terlihat nampak, tapi nilainya melebihi benda yang berwujud gitu ya. Seperti misalnya yang bisa saya contohkan untuk benda yang tidak bersifat kebendaan ini, misalnya hak paten, ya, hak merek, hak cipta, hak desain industri. Ya. Nah, itu benda dia tidak punya sifat kebendaan, tapi nilainya tidak kalah dengan benda yang bersifat kebendaan yang punya wujud yang saya sebutkan tadi ya. Seperti hak cipta itu Mas ya. Anda bisa bayangkan hak cipta itu nilainya ya, bisa melampaui benda-benda yang lain, benda-benda berwujud yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya Anda menciptakan karya lagu ya. Berapa banyak musisi kita menghasilkan karya-karya lagu ya, dan itu bisa bernilai ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Ya, seperti misalnya musisi terkenal seperti Ahmad Dhani misalnya ya. Nah, itu atau seperti Rhoma Irama ya. Itu lagu-lagunya itu nilainya sangat luar biasa kalau dinilai dengan uang ya. Bahkan setiap kali direkam ya, kalau misalnya itu direkam ulang ya, itu berapa royalti yang harus dia terima begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda menciptakan buku ya, laku keras, laris begitu, ya itu bisa dicetak ulang. Setiap kali cetak ulang ya, harus izin dulu kepada pemegang hak ciptanya ya. Nah, itu bisa bernilai uang. Dan uangnya bisa melebihi nilai benda-benda berwujud yang saya sebutkan sebelumnya itu ya. Itu sekedar contoh
benda yang tidak bersifat kebendaan. Ya, jadi itu benda ya, tentang benda. Jadi benda itu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang mana benda itu juga ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pak kirain yang benda tidak berwujud itu termasuk dalam makhluk astral. Ternyata bukan ya teman-teman. Ya, jangan salah kaprah. Ya, setelah kita tahu tentang benda, tahu tentang subjek hukum, yang mana subjek hukum adalah yang dikenai dengan hak. Bagaimana dengan benda, Pak? Apakah ada juga haknya, betul itu, Pak? Ya, itu yang disebut dengan hak kebendaan namanya ya. Oh iya. Jadi hak kebendaan itu kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada para subjek hukum untuk menguasai benda tersebut secara langsung dari tangan siapapun ya. Dan itu ada caranya, paling tidak ada 4 cara yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan kita dalam KUH Perdata. Yang pertama dengan cara kepemilikan ya, atau besit ya. Nah, seseorang dapat memiliki benda ya itu dengan cara menguasainya, Misalnya ada tanah, ya, misalnya. Kalau ada orang atau subjek hukum menguasai tanah itu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, maka dia akan bisa mengklaim, mengakui sebagai pemiliknya, Itu. Jadi yang pertama dengan cara kepemilikan. Kemudian yang kedua dengan cara penyerahan, lavering. Ya. Jadi dia akan menjadi pemilik dari benda itu dengan proses serah terima. Ya. Serah terima yang dapat dibenarkan secara hukum. Hibah berarti. Ya, bisa melalui hibah, bisa melalui waris, ya misalnya. Ya, artinya secara hukum serah terima itu dapat dibenarkan. Ya. Itu dengan kita sebut dengan penyerahan. Untuk benda bergerak ya, benda bergerak itu bisa diserahkan dari tangan ke tangan ya, dengan proses yang menurut hukum dapat dibenarkan ya. Tapi untuk benda yang tidak bergerak ya, itu diserahkan dengan cara misalnya balik nama ya. Ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kemudian cara yang ketiga dengan cara yang kita sebut dengan daluarsa, dinyatakan dulu sebagai kondisi daluarsa dulu ya. Nah, kalau benda tidak bergerak itu mengenal daluarsa ya. Jadi kalau tanah yang tidak bergerak itu kalau sampai berpuluh-puluh tahun dibiarkan dikuasai oleh subjek hukum ya, itu bisa pindah kepemilikan ya. Statusnya bisa berubah menjadi hak miliknya. Tapi untuk benda yang tidak bergerak itu tidak mengenal daluarsa ya. Karena itu mirip besit, mirip hak egindom atau hak milik gitu ya. Jadi tidak sama dengan benda tidak bergerak. Untuk cara yang keempat ya, kita bisa memiliki benda itu ya dengan cara pembebanan ya, beswaring ya. Nah, pembebanan ini misalnya dengan cara gadai atau pan kalau dalam bahasa ini ya. Kemudian dengan cara fidusia ya, misalnya. Ya. Jadi benda bergerak itu ya, itu bisa pindah kepada pihak lain ya dengan cara dibebani ya. Dijadikan sebagai hak jaminan ya. Ya. Makanya ada hak fidusia gitu ya. Ada gadai gitu ya. Itu bisa berpindah kepemilikan. Kemudian untuk yang tidak bergerak itu bisa juga ya. Tapi biasanya kita kenal dengan istilah hipotek ya. Nah, kalau hipotek ini khusus yang benda tidak bergerak ya. Itu cara-cara sebuah benda bisa dimiliki, bisa dikuasai ya, secara mutlak bahkan oleh subjek-subjek hukum yang saya sebutkan tadi, baik subjek hukum orang maupun subjek hukum badan hukum. Ya. Saya kira itu penjelasan untuk pertemuan yang ketiga ini memang agak sulit dipahami karena saya tadi kesulitan juga menggunakan bahasa-bahasa yang paling mudah untuk teman-teman dari Fakultas Ekonomi ya. Kami yang terbiasa dengan ilmu hukum ya, biasa menggunakan istilah-istilah hukum ya. Mungkin
bisa direnungkan. Kalau tidak paham bisa didengarkan, ditonton berkali-kali. Ya. Kalau tidak paham juga nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa di grup. Ya. Atau kalau misalnya ingin lebih puas Mas, mungkin bisa japri ya. WA pribadi gitu, baik kepada saya ataupun kepada Mas Oos ya. Itu saja untuk oleh-oleh di pertemuan yang ketiga ya. Semoga bermanfaat ya. Bingung nggak apa-apa, karena bingung itu salah satu indikator dia sebenarnya pembelajar yang baik ya. Nah, kalau tidak pernah bingung, dia itu tanda-tanda tidak ada usaha keras untuk menjadi pembelajar yang baik. Jadi selamat berbingung-bingung ya. Saya yakin pada akhirnya Anda akan memahaminya dengan baik ya, dengan cukup bermodalkan bingung. Supaya nggak bingung, nanti kita ikuti untuk perkuliahan selanjutnya. Saya serahkan kepada Mas Oos untuk ditutup untuk pertemuan yang ketiga. Monggo Mas Oos. Ya, terima kasih Pak Zen. Ya, itulah oleh-oleh dari Pak Zen, karena sampai tadi menyebutkan oleh-oleh ya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.